Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Bait Al-Quran. Ada yang sudah pernah ke sini? Mau tahu apa saja isinya? Yuk, ikuti Bapak. Let's go. Museum Bait Al-Quran, bangunan megah dan indah sejak tanggal 20 April tahun 1997, masih berdiri kokoh di Taman Mini Indonesia Indah. Bangunan seluas 2 hektar yang diresmikan oleh Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, masih terawat rapi hingga saat ini dan seterusnya, insya Allah. Masya Allah, indah sekali Museum Bait Al-Quran ini. Nah, anak-anak, kita sudah sampai tepat di pintu masuk Museum Bait Al-Quran. Ini adalah salah satu museum yang menyimpan berbagai mushaf Al-Quran dari berbagai negara dan daerah di Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke, disinilah sejarah peradaban Islam dan Al-Quran terjaga dengan baik. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala karunia-Nya. Dari awal masuk saja, kita sudah bisa melihat sebuah marmer yang terukir indah Asmaul Husna dan juga ayat suci Al-Quran dari tahun 2016 dan diukir dengan tinta emas nan megah. Menariknya, di Museum Bait Al-Quran ketika Bapak masuk, suasananya sangat aman dan nyaman, tentram pula bagi hati kita. Beda dengan museum-museum yang lainnya. Ketika kita masuk ke museum yang lainnya, ada peninggalan-peninggalan lama, identiknya sangat menyeramkan. Beda dengan Museum Bait Al-Quran ini. Kalian pasti ketika masuk ke Museum Bait Al-Quran ini, suasananya sangat aman dan nyaman. Tahu kenapa? Ibarat sebuah bangunan. Andaikan bangunan atau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Sebaliknya, bangunan atau rumah yang dibacakan Al-Quran akan seperti suasana tenang dan nyaman. Perhatikan anak-anak, di sebelah kanan Bapak ada Al-Quran yang berbahan batu marmer. Bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan untuk menyentuhnya dalam keadaan mempunyai wudhu. Begitu pula di samping Bapak ini ada kalimat Asmaul Husna yang berbentuk batu marmer juga. Tidak hanya koleksi dari marmer, namun museum ini juga menyimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan peradaban Al-Quran dari berbagai belahan dunia. Mulai dari perkembangan penulisannya, ukuran yang tidak biasa, alat untuk menulis dan mengukirnya, bahkan tersimpan sangat rapi di Museum Bait Al-Quran. Sebagai saksi bisu, diantaranya bencana tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Subhanallah. Anak-anak peserta Riyadhul Ramadan, Bapak sedang melihat Al-Quranul Karim dalam huruf Braille. Al-Quran Braille sama seperti Al-Quran seperti biasanya, perbedaannya adalah tulisannya ini titik-titik timbul, dikhususkan bagi tunanetra atau yang tidak bisa melihat. Jadi cara bacanya seperti ini, hanya disentuh. Huruf alif tandanya titik 1,
huruf ba tandanya titik 2 dan seterusnya. Salah satu koleksi yang menarik adalah Al-Quran setebal 598 halaman. Koleksi itu berusia 200 tahun, berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Mushaf Al-Quran tulisan tangan yang telah robek di sejumlah bagian itu digunakan oleh Sultan Bima terakhir, Muhammad Salahuddin. Mushaf tersebut ia pakai sejak kecil belajar mengaji hingga menjadi sultan. Dan juga terdapat 3 buah peti berukuran 1,5 meter yang berisikan manuskrip Mushaf Istiqlal. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki Museum Istiqlal. Museum Istiqlal ini berdekatan dengan Museum Al-Quran. Apa saja sih isi di Museum Istiqlal ini? Di antaranya sejarah perkembangan Islam di Nusantara, jejak moderasi dan toleransi. Kemudian kaligrafi Islam kontemporer di Indonesia. Yuk ikuti Bapak bersama-sama. Tidak jauh dari Museum Bait Al-Quran, terdapat Museum Istiqlal yang di dalamnya menyimpan berbagai peninggalan peradaban Islam di Nusantara, mulai dari replika batu nisan milik para tokoh Islam berumur ratusan tahun yang lalu, dan peninggalan-peninggalan lain sebagai sejarah berkembangnya Islam di Indonesia. Baik anak-anak, di depan Bapak ini adalah replika Masjid Agung Demak. Pendirian Masjid Agung Demak diprakarsai oleh para wali songo. Masjid ini menarik perhatian semua pihak, khususnya umat Islam di Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat berbagai bentuk masjid kuno pada zaman dahulu, bahkan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kita bisa melihat ornamen yang digunakan serta interior yang dipakai pada masa itu. Bahkan banyak sekali lukisan kaligrafi kontemporer yang diukir oleh para seniman kaligrafi Indonesia. Indah dan juga berkah. Masya Allah. Innad dina indallahil Islam. Sungguh, Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hingga akhir hayat kita, dan insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan pada hari ini kita telah selesai di Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Bagaimana? Menarik bukan? Mudah-mudahan semua perjalanan kita pada hari ini membawakan manfaat, cinta dengan Al-Quran, dan menambah wawasan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.